Selasa tanggal 17 Maret 2020 diadakan penyemprotan desinfektan di seluruh ruangan Pusat Penyuluhan Sosial Gedung Cawang Kencana sebagai langkah dan usaha mencegah penyebaran virus corona serta dengan membersihkan benda-benda yang sering tersentuh oleh tangan. Yuk sama-sama kita lihat prosesnya. Pak Menteri, Kementerian Sosial ini punya PR yang banyak begitu ya Pak ya. Kemensos dalam wabah corona ini, selain koordinasi dengan pengecekan di ruang lingkup kerja, ini juga mendorong pilar-pilar sosial begitu Pak. Bisa dijelaskan Pak Menteri seperti apa itu pilar-pilar sosial ini Pak? Ya mereka itu kan sangat bersentuhan langsung dengan rakyat, dengan masyarakat. Yang pertama yang mereka harus lakukan adalah sosialisasi, misalnya social distancing. Tangan harus selalu bersih, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker kalau keluar, menghindari kerumunan. Ini paling penting, karena kelihatannya simpel, tapi suksesnya satu negara dalam melewati musibah COVID-19 itu adalah yang tadi, ya, adalah disiplin menerapkan social distancing, selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker kalau keluar rumah, tidak berada di kerumunan. Ini kelihatannya simpel, tapi ini kunci suksesnya di sini. Menteri, boleh saya konfirmasi terkait dengan pilar-pilar sosial ini? Ini Kementerian Sosial melakukannya pendekatan terhadap LSM ataupun juga teman-teman Karang Taruna yang berada di daerah-daerah seperti itu, Pak? Iya, artinya kan mereka merupakan bagian dari masyarakat, ya. Jadi ada Karang Taruna, ada tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, kemudian ada relawan-relawan kita seperti Tagana, Taruna Siaga Bencana. Ini mereka langsung melebur dengan masyarakat. Terus-menerus sosialisasi yang tadi saya sampaikan. Pak Menteri, saya konfirmasi, teman-teman Karang Taruna, LSM yang ada di daerah-daerah ini begitu ya Pak ya, mungkin mereka sudah terbiasa begitu ya Pak ya, terkait dengan mungkin ada bencana alam, banjir dan sebagainya. Tapi untuk COVID ini kan sesuatu hal yang baru begitu Pak, dan mereka juga tidak memiliki jam terbang terkait dengan penanganan ini begitu. Apakah ini dilindungi juga oleh Kementerian Sosial terkait dengan keamanan teman-teman ini Pak? Maksudnya dilindungi gimana? Ada pelatihan seperti itu, kemudian juga dibelikan pembekalan seperti APD lainnya begitu. Kita sempat lagi pelatihan, ini sudah kejadian. Mau pelatihan nanti kapan turunnya. Jadi yang pasti kita berikan mereka misalnya masker di dalam bertugas. Dan kami juga selalu ingatkan bahwa mereka pun dalam bertugas harus juga menerapkan social distancing. Jadi jangan kita ngomong suruh social distancing, kitanya tidak menerapkan gitu loh ya. Jadi tidak ada, kalau pelatihan-pelatihan tidak ada, kan kita juga sebenarnya kan simple, artinya kita dengan pilar-pilar kita itu harus terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang tadi saya sampaikan. Itu saja kalau bisa diterapkan dengan baik, itu pasti akan menekan angka penyebaran paparan daripada COVID-19 ini. Baik, Pak Menteri, tadi kita sempat menyindir terkait dengan masalah program Keluarga Harapan ya Pak ya. Ini Kementerian Sosial mempunyai program Keluarga Harapan, kemudian bagaimana pelaksanaan program itu di tahun 2020 ini Pak? Apakah ada upaya dari Kementerian Sosial ini melakukan percepatan bantuan Keluarga Harapan? Seperti apa percepatannya ini yang dimaksud itu Pak? Oh ya, sangat signifikan. Biasanya kita cairkan dananya tiap 3 bulan, sekarang tiap bulan kita cairkan. Ya ini kan sudah program yang berjalan ya. Ini sudah autopilot lah kalau dari kami istilahnya. Jadi tinggal kita rubah dari pencairan tiap 3 bulan menjadi tiap bulan. Sampai kapan Pak? Apakah sampai COVID ini berakhir atau memang ini akan selamanya seperti itu Pak? Belum tahu saya ya. Ini kita asumsikan aja dulu sampai dengan COVID ini secara resmi sudah selesai begitu. Kalau sampai kapannya kita belum tahu.
Oke, baik. Baik, Pak Menteri, ini kan selain itu kan Kemensos ini meningkatkan nilai bantuan begitu ya Pak ya, program sembako yang menyasar, saya sempat membaca begitu ada 15,2 juta keluarga penerima manfaat yang tadinya diberikan dana sejumlah 150 per bulan, kini menjadi 200.000 per bulan gitu ya Pak ya, betul Pak? Ya betul, jumlah penerima manfaatnya menjadi 20 juta keluarga ya, tingkat 15,2 juta. Tingkat lagi begitu ya Pak ya? Ya, ningkatnya 4,8 juta dari 15,2 menjadi 20 juta, banyak sekali itu. Kemudian bagaimana Pak koordinasi? Ya silakan. Untuk keluarga itu ya kalau satu keluarga 4 orang meningkatnya hampir 20 juta itu orangnya. Apakah ini memang yang sudah terregistrasi Pak di keluarga PKH ini Pak? Kalau seandainya ada yang mau mengajukan lagi bisa Pak? Itu gini, itu kembali lagi dari daerah, ya. Silahkan saja mereka ngajukan ke dinas sosial daerah. Nanti yang memverifikasi dan memvalidasi nanti daerah baru ke kita, bukan kita. Kenapa? Daerah yang paling tahu masyarakat miskinnya siapa aja. Jadi ini dari daerah. Kalau mau majukan silahkan aja. Kira-kira nih Pak, kalau seandainya mau mengajukan apa yang menjadi kriteria khusus sekiranya ini keluarga ini bisa masuk dalam program Keluarga Harapan ini Pak? Ya mereka harus miskin dan nanti yang keputusannya dimasukkan atau tidak itu keputusan dari daerah, bukan keputusan Kementerian Sosial.